Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tugas keempat tentang tipe bentukan. Saya adalah Zamrul Ibrahim dengan NIM 24060111233 dan teman saya Khalid Mahfud Jailani 2406011914014141. Selanjutnya ada pengertian dari tipe bentukan adalah tipe data yang direncanakan atau dibentuk dari beberapa elemen bertipe tertentu. Bisa dijelaskan secara lain yaitu tersusun atas satu atau lebih tipe dasar atau tipe lainnya, yang mana terdapat poin, tanggal, pecahan, dan garis. Yang dibahas adalah tanggal dan pecahan. Tanggal berisi tipe hari, bulan, dan tahun, sedangkan tipe bentukan pecahan berisi tipe data pembilang dan penyebut. Selanjutnya untuk tipe data pecahan akan dijelaskan oleh teman saya Khalid. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang tipe data pecahan. Tipe pecahan ialah mengubah pecahan campuran ke pecahan besar, mengubah pecahan menjadi desimal, penjumlahan dua pecahan, pengurangan dua pecahan, pembagian dua pecahan, perkalian dua pecahan, dan juga mengecek apakah dua pecahan sama ataukah dua pecahan lebih kecil atau lebih besar. Baik, berikut adalah program yang kami buat dalam tipe bentukan. Pada program ini kita menggunakan AST, kemudian menghitung pecahan C atau pecahan campuran dengan bilangan, koma N dan koma D yang memberikan nilai dari bilangan dan nilai N dan D. Kemudian selanjutnya membuat fungsi lagi bernama bilangan dalam kurung P dan P dan mengembalikan P adalah 1. Kemudian satu fungsi lagi penyebut Penny dalam kurung P dan mengembalikan P isi 2. Kemudian melakukan konversi pecahan dengan membuat fungsi baru lagi bernama konversi pecahan dalam kurung P, yang dimana jika penyebut sama dengan 0 maka akan mengembalikan nilai error. Kemudian apabila bilangan sama dengan 0 maka akan mengembalikan pembilang dan penyebut. Kemudian S pembilang sama dengan dalam kurung menyebut dikali bilangan ditambah pembilang akan membalikan atau return pembilang dan penyebut. Untuk pemanggilan fungsi dapat dilakukan dengan konversi pecahan .p dengan memasukkan nilai pecahan, yaitu pertama adalah bilangan, kemudian
ya, program ini akan mengkonversi nilai pecahan ke desimal. If jika penyebut sama dengan 0 akan error, tapi jika bilangan sama dengan 0 akan mengembalikan pembilang atau penyebut per penyebut. Kemudian mengembalikan hitung penyebut dikali bilangan kali pembilang per penyebut. Untuk pemanggilan fungsinya dapat dilakukan dengan print konversi real dalam kurung pecahan campuran, nilai bilangan, kemudian penyebut, pembilang maksud saya, kemudian baru penyebutnya. P1 sama P2 itu penyebut 2 sama dengan penyebut P1 dikali penyebut P2 dan memberikan bilangan P1 plus bilangan P2 sama penyebut 2 per penyebut 1 kali pembilang 1 tambah penyebut 2 per penyebut 2 dikali pembilang 2 penyebut 2. Untuk pemanggilan fungsinya dapat dilakukan dengan FP dalam kurung pecahan campuran, kemudian nilai bilangan supaya dalam kurung P1 sama P2 memasukkan dua nilai pecahan dapat dilakukan supaya pecahan campuran dalam kurung bilangan di sini 1, 2, 3 dalam kurung. Selanjutnya div P atau pembagian pecahan campuran. Div P akan memberikan nilai penyebut 1 dikali bilangan 1 ditambah bilangan 1 dikali penyebut 2 penyebut 1 dikali penyebut 2 kali bilangan 2 plus pembilang 2. Untuk pemanggilan tersebut dapat dilakukan dengan div P dalam kurung pecahan campuran dan pecahan C dalam kurung nilai masukkan nilai untuk kurung. Selanjutnya P atau mengalihkan pecahan campuran P1 dan P2. Next. Selanjutnya adalah MOP. Fungsi ini dilakukan untuk mengalihkan pecahan campuran P1 dan P2. MOP memberi 2 plus pembilang 2 penyebut 2 dikali penyebut 1. Untuk pemanggilan fungsinya adalah MOP dalam kurung pecahan C dalam kurung nilai masukan yang di sini ada contoh 1 yang merupakan dan 1 yang merupakan pembilang, kemudian 2 yang merupakan penyebut. Selanjutnya is
ekuivalen P, atau membandingkan apakah P1 dan P2 bernilai sama. Di sini didefinisikan is at P dalam kurung P1, P2 jika P1 sama dengan P2 atau penyebut 1 dengan penyebut 2 sama dengan 0 dan pembilang 1 antara pembilang 1 dan pembilang 2 sama dengan 0 atau penyebut 2 dengan penyebut 1 sama dengan 0 dan pembilang 2 dengan pembilang 1 sama dengan 0, maka akan bernilai true atau bernilai sama. Dan jika keduanya berbeda akan menghasilkan false. Untuk pemanggilan fungsinya dapat dilakukan dengan print is p dalam kurung pecahan C, kemudian nilai masukan yang akan dioperasikan. Selanjutnya adalah is LTP atau less than P1, P2. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan apakah P1 lebih kecil daripada P2. Fungsi ini didefinisikan sebagai is let P dalam kurung P1, P2 P1 sama dengan penyebut 1 dikali pembilang 1 ditambah pembilang 1 per penyebut 1. PP2 sama dengan penyebut 2 dikali bilangan 2 plus jika membalikan nilai return P1 lebih kecil daripada P2 dan apabila PP1 lebih besar daripada PP2 akan menghasilkan nilai false. Kemudian is GTP atau greater P. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan apakah P1 lebih besar daripada P2 atau sebaliknya. Ini berbalik dengan sebelumnya, yaitu is let P yang membandingkan nilai lebih kecil. Untuk is greater than P ini memiliki fungsi yaitu PP1 sama dengan penyebut 1 dikali bilangan 1 plus pembilang 1 per penyebut 1. Untuk PP2 penyebut 2 dikali bilangan 2 ditambah pembilang 2 per pembilang 2. If jika PP1 lebih besar daripada P2 maka akan menghasilkan nilai true yang akan mengembalikan nilai P1 lebih besar daripada P2. Else jika tidak maka akan mengembalikan nilai false. Untuk pemanggilan fungsinya dapat dilakukan dengan print is GTP dalam kurung pecahan C dan diberikan masukan nilai yang akan dioperasi. Untuk selanjutnya dapat baik untuk di program kurang lebihnya seperti ini. Kita masukkan satu sebagai pilihan untuk tipe bentukan pecahan. Untuk bilangan pertama, dengan dari contoh ini kita beri masukan 2. Kemudian untuk pembilang 1 kita beri masukan
1, dan untuk menyebut per 1 itu kita beri masukan 3. Untuk P2 atau bilangan 2 kita beri masukan 2. Untuk pembilang 1 kita beri masukan untuk pembilang 2 maksudnya kita beri masukan 1. Dan untuk penyebut 2 kita beri masukan 2. Maka akan memberikan hasil kurang lebih seperti berikut. Ada pecahan biasa yang kita masukkan tadi yaitu 2,1,3 dan menghasilkan pecahan biasa yaitu 7,3. Untuk pecahan kedua yang kita masukkan tadi adalah 2,1,2, maka menghasilkan pecahan biasa yang berupa yang bernilai 5,2. Untuk nilai konversi pecahan dari pecahan ke desimal ialah 2,33 sekian. Dan untuk desimalnya adalah 2,5. Kemudian untuk add pi dari masukkan pembilang 1 dan pembilang 2 atau masukkan pertama dan kedua P1 dan P2 adalah 4,5 untuk pembilang loop P1 dan maaf ya, untuk hasilnya adalah 4,5,6. Untuk sub P dari masukkan P1 dan P2 ialah 4,1.0,6. Kemudian hasil dari div atau hasil bagi dari 21/3 dan 21/2 adalah 14,5. Untuk dari hasil P1 yaitu 21/3 dan P2 21/2 adalah 35/6. Untuk is equal dari P1 dan P2 hasilnya false karena nilai masukan yang kita gunakan adalah berbeda. Dan untuk is less than P1 dan P2 ialah P1 lebih kecil dari P2 karena hasil dari P1 ialah 7/3 dan P2 adalah 5/3, jadi P1 lebih kecil daripada P2. Dan untuk split P 21/3 dan 21/2 adalah false karena P1 lebih kecil daripada P2. Sekian untuk penjelasan tentang tipe bentukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Zamar untuk tipe penanggalan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Khalid. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk tipe bentukan tanggal. Untuk tipe bentukan tanggal, di sini kami akan membahas tentang program untuk menentukan tanggal selanjutnya atau next day, menentukan tanggal sebelumnya atau yesterday, menentukan apakah kabisat atau is kabisat,
menentukan apakah kedua tanggal sama atau is equal B, kemudian menentukan apakah lebih lambat atau lebih cepat, atau is before dan is after. Selanjutnya kita akan masuk ke shortcut. Ini mohon maaf ada kesalahan sedikit. Di sini harusnya tipe tanggal. Oke, kemudian fungsi yang pertama ini adalah fungsi untuk membuat tipe bentukan tanggal dengan 3 masukan, yakni HR sebagai hari, PLN sebagai bulan, dan THN sebagai tahun, yang akan mengembalikan hari, bulan, dan tahun yang sudah dalam bentuk tipe tanggal. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi HR, yaitu mengembalikan nilai D yang ke 0, sehingga mengembalikan 0 adalah berarti hari. Karena kita tahu dari sini, ini berarti HR adalah elemen ke 0, PLN elemen ke 1, dan tahun adalah elemen ke 2, sehingga hari mengembalikan elemen ke 0. Kemudian selanjutnya adalah fungsi PLN atau bulan, yang mengembalikan elemen ke 1 dari tipe tanggal. Kemudian ada fungsi THN atau tahun, yang mengembalikan elemen kedua dari tipe bentukan tanggal. Di sini ini adalah hanya untuk sebagai acuan saja, untuk mendefinisikan jumlah untuk mendefinisikan bulan yang memiliki jumlah hari tertentu. Seperti contohnya besar, ini 1 ini Januari, 3 Maret. Kita tahu bahwa bulan-bulan ini adalah bulan yang memiliki hari berjumlah 31. Kemudian adalah KCL dari kata kecil. Di sini ada 4 itu April, 6-nya Juni. Di sini kita tahu bahwa 4 bulan ini dia memiliki hari dalam sebulan adalah 30. Kemudian yang Februari, dia memiliki hari dalam sebulan adalah 29 saat kabisat dan 28 saat tidak kabisat. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi untuk menentukan hari selanjutnya atau next day. Di next day ini ada beberapa kondisi. Ya, kondisi yang pertama adalah jika hari kurang dari atau sama dengan 31 dan bulan tidak sama dengan 2, maka akan melanjutkan fungsi lagi, melanjutkan kondisional kembali, yaitu jika hari kurang dari 30 dan bulan termasuk yang kecil. Termasuk yang kecil itu adalah bulan sama dengan salah satu dari 4 bulan ini. Jadi bisa jadi 4, bisa jadi bulannya 6, bisa jadi bulan 9, atau bisa jadi bulan 11 dengan menggunakan in. Kemudian lanjut, atau hari kurang dari 30 dan bulan tergolong dalam kategori besar atau termasuk dalam golongan bulan dengan jumlah hari 31. Nah, kemudian dari kondisional hari kurang dari 30 dan tergolong dalam bulan yang kecil, kemudian hari kurang dari 31 dan tergolong dari bulan yang merupakan bulan besar atau berjumlah hari 31, maka akan mengembalikan
hari ditambah 1, bulannya tetap dan tahunnya tetap. Selanjutnya adalah hari sama dengan 30 dan bulan tergolong dalam bulan yang memiliki hari 30. Atau hari sama dengan 31 dan bulan tergolong dalam bulan yang memiliki 31 hari. Dan bulan tidak sama dengan 12, sehingga bulannya bukan akhir tahun, dan akan mengembalikan return 1, kemudian bulan ditambah dengan 1 dan tahunnya tetap. Lalu ada kondisional lagi, yaitu hari sama dengan 30 dan bulan termasuk dalam bulan besar, dan bulan sama dengan 12. Kemudian dibuat lagi, atau hari sama dengan 31 dan bulan tergolong besar dan bulan sama dengan 12. Maka akan mengembalikan return 1 sebagai hari, 1 juga sebagai bulan, dan tahunnya adalah ditambah 1. Sehingga untuk kondisional yang ini berarti adalah hari selanjutnya adalah di tahun baru. Jika selain dari 3 kondisi di atas, akan mengembalikan masukan salah. Lalu di sini ada kondisional lagi, di mana kondisional ini kita tahu bahwa bulan sama dengan 2, yang artinya di sini adalah pengecualian untuk bulan 2 karena ada kabisatnya. Dan hari kurang dari sama dengan 29. Oke. Kemudian kondisional yang pertama adalah jika hari kurang dari 28 atau termasuk is kabisat, maka hari kurang dari 29, maka mengembalikan hari ditambah dengan 1. Kemudian bulan tetap dan tahunnya juga tetap. Kemudian kondisional yang selanjutnya adalah jika hari sama dengan 28 atau is kabisat dan hari sama dengan 29 dan bulan tidak sama dengan 12 dan bulan tidak sama dengan 12, maka mengembalikan 1, kemudian bulan ditambah 1 dan tahunnya tetap atau awal bulan atau masuk awal bulan. Yang pastinya di awal bulan ini adalah bulan 3, karena setelah bulan 2 pasti bulan 3. Kemudian kondisional yang selanjutnya adalah hari sama dengan 28 dan bukan termasuk kabisat, dan bulan sama dengan 12. Di sini 1n, satu kesatuan. Kemudian selanjutnya adalah hari sama dengan 29 dan is kabisat dan termasuk kabisat, dan bulan tergolong bulan besar dan bulan sama dengan 12. Harusnya ini tidak usah ya, mungkin salah tulis. Kemudian dari satu kesatuan ini juga lalu akan mengembalikan nilai 1 sebagai tanggal atau hari, 1 sebagai bulan, dan tahunnya ditambah dengan 1 yang merupakan tahun baru. Jika selain dari 3 kondisional di atas akan mengembalikan masukan salah. Dan juga jika selain dari 2 kondisional ini
maka akan mengembalikan juga masukan salah. Selanjutnya ada yesterday, fungsi yesterday yang menentukan hari sebelumnya. Hampir sama adalah kondisional. Yang pertama adalah jika hari kurang dari sama dengan 31 dan bulan kurang dari sama dengan 12, maka akan mengembalikan kondisional kembali, yaitu hari. Jika hari lebih dari 1, maka mengembalikan hari dikurangi dengan 1. Hari dikurangi dengan 1, bulan tetap dan tahunnya tetap. Dan ada kondisional selanjutnya adalah jika hari sama dengan 1 dan bulan tergolong bulan kecil atau bulan yang memiliki hari sebanyak 30 dan bulan sama dengan 8. Kenapa kok kita katakan 8? Karena sebelum bulan 8 itu bulan 7, dimana bulan 7 dan bulan 8 itu harinya sama-sama memiliki 31 hari. Sama-sama memiliki 31 hari. Sehingga jika penseleksian ini dilaksanakan, maka akan menghasilkan 31 sebagai hari, dimana adalah akhir bulan, kemudian bulan dikurangi dengan 1, yang artinya bulannya berkurang, dan tahunnya tetap. Kemudian kondisional selanjutnya adalah jika hari sama dengan 1 dan bulan tergolong bulan yang besar atau memiliki jumlah hari sebanyak 31 hari, dan bulan tidak sama dengan 1, dan bulan tidak sama dengan 3, dan bulan tidak sama dengan 8. Di sini saya katakan 1, kenapa? Karena bulan tidak sama dengan 1, karena nanti 1 ada fungsinya tersendiri kembali. Kemudian bulan tidak sama dengan 3 karena sebelum 3 adalah bulan kabisat. Serta bulan tidak sama dengan 8 karena seperti saya katakan tadi adalah sebelum bulan 8 adalah bulan 7. Maka akan mengembalikan return 30 sebagai hari, lalu bulan adalah dikurangi dengan 1, artinya bulannya berkurang, dan tahunnya tetap. Ini juga adalah sebagai akhir bulan untuk bulan yang memiliki jumlah hari dalam sebulan 30. Kemudian ada kondisional selanjutnya adalah hari sama dengan 1 dan bulan sama dengan 1, yang akan mengembalikan 31 sebagai hari, 12 sebagai bulan, dan tahunnya berkurang 1, yang artinya ini adalah akhir tahun dikurangi dengan 1. Karena hari yang selanjutnya itu adalah tanggal 1 bulan 1, maka hari yang sebelumnya pasti akhir tahun dari tahun sebelumnya. Oke, kemudian ada kondisional kembali yang mengatakan bahwa jika hari sama dengan 1 dan bulan sama dengan 3, maka ini adalah menentukan apakah kabisat atau bukan. Nah, maka jika kabisat akan mereturn tanggal 29, tanggal 29 bulan 2, kemudian tahunnya tetap, sehingga sebelum bulan 3 ini adalah bulan 2. Harusnya ini ada lagi, if not fiscal.
kabisat D, maka meratan (28). Nah, kalau bukan kabisat maka akan, jika bukan kabisat akan mengembalikan tanggal 28 bulan 2 tahunnya tetap. Kemudian selanjutnya adalah menentukan hari apakah kabisat, akan meratan fungsi operasi aritmatika, yaitu tahun dimod dengan 400 hasilnya 0, atau tahun dimod dengan 4 hasilnya 0, dan tahun dimod dengan 100 akan mengembalikan nilai atau akan bersisa. Sehingga jika kondisional 1 ini benar, akan meratan true, maka benar adalah kabisat. Kemudian is equal D1 dan D2. Jika hari dari D1 sama dengan hari dari D2 dan bulan D1 sampai dengan bulan D2, serta tahun dari D1 sama dengan D2, jika benar semua, akan menghasilkan tanggal bernilai sama. Dan jika tidak sama atau salah satu, dan jika tidak sama atau salah satu ada yang berbeda, maka akan menghasilkan tanggal berbeda. Kemudian is before D1 dan D2. Jika tahun D1 kurang dari D2, maka akan mengembalikan true. Lanjut, kemudian jika tahun jadi yang kondisional yang pertama, kita akan memberikan asumsi langsung bahwa jika tahunnya lebih kecil maka benar, D1 lebih kecil dari D2 langsung. Namun jika dalam tahun yang sama, maka akan dilihat dari bulannya, apakah bulannya lebih kecil atau lebih besar. Jika bulannya lebih kecil maka true atau benar. Dan jika tahun dan bulannya sama, kita akan melihat dari tanggal. Jika tanggalnya lebih kecil maka akan menghasilkan true. Dan jika 3 kondisional di atas adalah tidak ada yang benar, maka returnnya adalah false. False atau bisa jadi sama, atau bisa jadi lebih besar. Kemudian menentukan apakah D1 lebih cepat dari D2, lebih cepat harusnya. D1 lebih cepat dari D2, maka is after D1, D2. Jika tahun D1 lebih dari tahun D2, maka menghasilkan true. Sama seperti tadi, yang membedakan hanya operasi yang di belakangnya, atau operasi less than atau greater than-nya. Oke. Kemudian untuk inputannya adalah seperti ini. Kita menginputkan tipenya satu-satu, yaitu tipe hari, tipe bulan, dan tipe tahun. Kemudian dijadikan 1 sebagai tipe bentukan tanggal. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Kita pilih tanggalan, masukkan tanggal ke 1, tanggal 29 bulan 2
2004. Kemudian tanggal keduanya adalah 29, tanggal 29 bulan 6 2003. Nah, sini kita akan melihat bahwa dari dua tanggal yang saya masukkan, kita melihat bahwa next day dari 29 bulan 2 tahun 2004 adalah tanggal 1 bulan 3 2004. Di sini next 29 merupakan kabisat. Kemudian yesterday kemudian masih di next day 29 bulan 6 2003 adalah 30 bulan 6 2003. Kemudian yesterday dari 29 bulan 2 2004 adalah 28 bulan 2 2004, sehingga hanya berkurang 1 hari. Begitu pula yang tanggal kedua hanya berkurang 1 hari. Kemudian apakah kabisat? Apakah tanggal 29 bulan 2 2004 merupakan kabisat? Jawabannya adalah true, karena di program ini hanya melihat tahunnya. Tahunnya adalah merupakan kabisat. Dan apakah tanggal yang kedua jika dilihat dari tahunnya 2003 merupakan kabisat? Jawabannya adalah false, 2003 bukan merupakan kabisat. Lalu apakah 29 bulan 2 2004 serta 29 bulan 6 2003 apakah sama? Jawabannya adalah berbeda. Selanjutnya apakah tanggal 2 bulan 2 2004 lebih lambat dari tanggal 29 bulan 6 2003? Jawabannya adalah false. Ini sama salah, harusnya bukan sama, yang kedua juga bukan sama, nggak ada ini sama. Kemudian apakah tanggal 29 bulan 2 2004 lebih cepat dari tanggal 2 bulan 6 2003? Jawabannya adalah true, lebih cepat, karena dari tahunnya sudah kelihatan. Begitu pula yang tadi, tahunnya sudah kelihatan. Baik, sekian dari kami. Saya Zamarul Ibrahim dan teman saya Khalid Mahfud Jailani. Ucapkan banyak terima kasih dan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.